Pernah nggak sih kamu lagi di situasi yang mengharuskan kamu ngomong bahasa Inggris mendadak? Tiba-tiba semua kosakata yang udah kamu hafal kayak hilang gitu aja? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar 3 strategi praktis buat ngubah rasa cemas itu jadi percaya diri. Coba deh bayangin skenario ini. Kamu lagi ada di meeting penting, atau mungkin lagi ngobrol santai sama orang baru. Terus tiba-tiba giliran kamu yang harus ngomong. Jantung langsung deg-degan, pikiran rasanya kosong, dan keringat dingin mulai keluar. Kedengarannya familiar banget ya. Dan biasanya pas panik itu datang, di kepala kita langsung rame sama suara-suara aneh kan? Pikiran-pikiran, gimana kalau ini muter-muter terus? Gimana kalau nanti aku ditanya aneh-aneh? Gimana kalau aku ngeblank di tengah jalan? Gimana kalau jawaban aku nggak dimengerti? Nah, monolog internal inilah musuh utama yang bikin kita jadi kaku pas ngomong. Tapi ada kabar baiknya loh. Rasa cemas ini tuh bukan takdir. Ini adalah masalah yang ada solusinya. Dan kita akan mulai pecahin masalah ini sekarang juga. Oke, sekarang kita bedah dulu akarnya. Ada satu jebakan mental yang sering banget bikin kita kesandung pas ngobrol, dan seringnya kita bahkan nggak sadar kalau kita lagi kejebak. Namanya adalah mendengarkan untuk merespons. Jadi gini, pas orang lain lagi ngomong, kita tuh nggak benar-benar nyimak. Otak kita malah sibuk sendiri, mikirin, aduh nanti jawab apa ya? Akibatnya, ya jelas fokus kita jadi pecah, kita ketinggalan info penting, dan rasa cemas kita malah makin menjadi-jadi. Terus gimana caranya biar bisa keluar dari jebakan itu? Gampang, ini dia strategi pertama yang bisa langsung kamu coba. Bedanya tuh jelas banget. Waktu kita mendengarkan untuk merespons, otak kita isinya cuma rasa takut, dan akhirnya kita kehilangan banyak detail. Sebaliknya, kalau kita mendengarkan untuk memahami, fokus kita 100% ada di lawan bicara. Hasilnya, rasa cemas langsung turun drastis, karena kita jadi punya semua amunisi yang kita butuhin buat ngasih respons yang pas. Jadi, ingat ini baik-baik ya, pembicara terbaik itu adalah pendengar yang terbaik. Ini bukan cuma kutipan motivasi biasa, tapi ini fakta. Dengan mendengarkan secara aktif, kamu itu sebenarnya lagi membangun fondasi buat respon yang cerdas dan percaya diri. Terus, gimana cara prakteknya? Coba deh trik simple ini. Pas pikiran gimana kalau itu mulai muncul, langsung sadari. Habis itu, coba deh alihkan fokusmu secara fisik. Misalnya, tekan kedua telapak kakimu ke lantai. Rasain sensasinya. Trik kecil ini tuh kayak tombol reset buat otak kamu. Bikin fokusmu balik lagi ke percakapan, bukan ke rasa cemas. Oke, strategi pertama udah kita kantongin. Sekarang kita lanjut buat menaklukkan musuh besar kedua dalam berbicara spontan, yaitu keinginan buat terdengar sempurna setiap saat. Ironis banget kan? Justru gara-gara kita pengen terdengar sempurna, kita malah seringnya jadi diam 1000 bahasa. Kita terlalu sibuk nyari kata yang paling keren, sampai akhirnya kita malah nge-freeze dan momentum obrolannya pun hilang. Jadi, coba dilupain soal kesempurnaan. Mulai sekarang, ayo kita fokus ke alur atau flow. Ingat, ngobrol itu bukan lagi pidato. Tujuannya itu buat menjaga ide terus mengalir, bukan buat mengucapkan kalimat yang tanpa celah sama sekali. Dan yang kerennya lagi, ada 3 cara super praktis buat menciptakan alur ini. Pertama, bikin jawabanmu sesimpel mungkin. Kedua, manfaatin kata sambung kayak dan atau tetapi. Dan yang ketiga, ini penting banget, jangan pernah takut buat minta waktu sebentar buat mikir. Biar lebih kebayang, contohnya gini, misalkan ada yang nanya, kamu udah baca buku X? Jangan cuma jawab, belum. Itu sama aja kayak nutup pintu obrolan. Coba deh bilang gini, aku belum baca sih, tapi aku dengar buku itu bagus banget. Bagian mana yang paling kamu suka? Nah, lihat kan, obrolannya jadi ngalir terus. Terus gimana kalau situasinya lebih formal, misalnya pas rapat, dan kamu butuh waktu buat mikir? Kamu bisa bilang, wah, itu pertanyaan yang bagus. Boleh kasih saya waktu sebentar, nanti saya jawab setelah ini. Ini cara yang elegan banget buat beli waktu tanpa kelihatan panik atau motong alur rapat. Nah, sekarang strategi yang ketiga. Anggap aja ini kayak contekan atau cheat sheet buat otak kita. Sebuah kerangka simple buat nyusun pikiran dengan cepat, bahkan pas lagi di bawah tekanan sekalipun. Ada 3 struktur sederhana yang bisa kamu pakai. Contohnya, struktur apa, mengapa, lalu apa. Bayangin kamu lagi ngusulin ide di rapat. Apa? Saya usul kita pakai software X. Mengapa? Karena ini bisa hemat waktu kerja kita sampai 20%. Lalu apa? Saya akan siapkan demonya buat rapat minggu depan. Simple dan terstruktur banget kan? Dengan punya kerangka kayak gini, kamu jadi nggak pusing lagi mikirin mau ngomong apa.
Stres jadi berkurang, jawabanmu jadi lebih jelas, dan lama-kelamaan otak kamu bakal terlatih buat mikir dan merespons secara terstruktur dengan jauh lebih cepat. Oke, sekarang kamu udah punya 3 strategi ampuh di tangan. Tapi, tahu doang kan nggak cukup ya. Sekarang waktunya kita ubah pengetahuan ini jadi sebuah tindakan nyata. Dan inilah kuncinya. Inspirasi itu memang penting. Tapi yang benar-benar bikin kamu jago itu cuma satu hal. Latihan. Latihan yang konsisten. Terus di mana bisa latihan? Wah, di mana aja. Bisa ikut komunitas online, cari partner ngobrol, atau bahkan ikut kegiatan sukarela yang kamu suka. Intinya cuma satu, sengaja taruh dirimu di situasi yang memaksa kamu buat ngomong. Jadi, sebelum kita tutup pembahasan ini, coba deh pikirin satu hal. Di percakapan mana kamu bakal coba strategi ini untuk pertama kalinya? Mungkin di rapat besok pagi, atau pas ketemu teman nanti malam. Coba deh, tentukan satu momen dan langsung mulai dari sana. Selamat mencoba ya!